Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah ekonomi manajerial akan menyampaikan presentasi tentang penaksiran fungsi permintaan. Adapun anggota kelompok kami adalah Ana Fatikatul Asmi, M. Muhammad Anatias Yudana, dan Danudro Saputro. Yang pertama yakni metode penaksiran permintaan. Metode penaksiran permintaan sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan nilai dari koefisien-koefisien fungsi permintaan akan suatu produk pada masa kini, atau biasa disebut sebagai current values. Metode penaksiran permintaan sendiri dibagi menjadi dua, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan suatu metode yang melibatkan konsumen secara langsung kepada individu dan masyarakat sebagai sumber informasi untuk menaksir permintaan suatu produk. Metode tidak langsung merupakan suatu metode yang menggunakan data yang telah diperoleh oleh perusahaan dan kemudian data tersebut diolah secara statistik untuk menaksir fungsi permintaan suatu produk. Terdapat beberapa metode penaksiran permintaan yang termasuk ke dalam metode langsung, antara lain wawancara dan survei, pasar simulasi, eksperimen pasar secara langsung. Dan dalam metode tidak langsung, untuk menaksir suatu permintaan produk, yakni menggunakan analisis regresi. Analisis regresi sendiri merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang wawancara, survei, dan eksperimen. Yang pertama, wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti membagikan kuesioner kepada individu dan masyarakat guna untuk memperoleh data yang akan dianalisis oleh peneliti. Berdasarkan pada kuesioner tersebut, peneliti dapat menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis statistik untuk menaksirkan permintaan suatu produk pada suatu periode. Yang selanjutnya yaitu survei. Metode ini dilakukan secara semata-mata mencegat orang-orang yang berbelanja dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tentang jumlah produk yang akan mereka beli di berbagai tingkat harga. Semisal kita ingin memproduksi suatu produk makanan, kita harus melakukan survei terlebih dahulu untuk dapat mengetahui jenis produk makanan apa yang paling diminati konsumen, dan kita juga dapat mengetahui kemampuan tingkat daya beli konsumen mengenai harga suatu produk tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan, dengan kita melakukan survei, kita dapat menaksirkan berapa banyak tingkat permintaan konsumen di suatu produk tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang eksperimen. Di dalam melakukan eksperimen ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukannya dengan eksperimen pasar secara langsung dan eksperimen pasar secara tidak langsung. Berikut pengertiannya. Yang pertama yaitu eksperimen pasar secara langsung. Perusahaan melakukan penelitian terhadap perilaku individu secara real di pasar. Dan untuk pengertian yang tidak langsung, metode ini menggunakan data yang telah diperoleh dari suatu perusahaan dan kemudian data tersebut diolah secara statistik untuk memperoleh fungsi permintaan suatu produk. Dan ini adalah penerapannya. Penerapan eksperimen pasar secara langsung. Misalnya, pada sebuah pasar regional, perusahaan dapat memotong harga produksinya sebesar 10% dan membandingkan reaksi penjualan pada pasar tersebut dengan pasar regional serupa lainnya. Kemungkinan lain, perusahaan tersebut dapat meningkatkan promosi di pasar tertentu untuk menilai dampak dari suatu perubahan sebelum menanggung biaya dan risiko yang lebih besar untuk melakukan perubahan tersebut di seluruh wilayah negara. Untuk penerapan eksperimen pasar secara tidak langsungnya, yaitu untuk menaksir permintaan dalam suatu produk yang kategori pada metode tidak langsung, yakni dengan analisis regresi yang dapat diterapkan untuk mencari nilai dan koefisien-koefisien dalam menunjukkan pengaruh dan variabel untuk menentukan permintaan sebuah produk. Karakteristik dari analisis regresi yakni diperlukan minimal dua data, yaitu
Yang pertama, data sebagai variabel bebas, dan yang kedua, data sebagai variabel yang terikat mempengaruhi variabel lain dengan variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain disebut variabel terikat. Kemudian subbab ketiga yaitu analisis regresi. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberi informasi yang lengkap dan lebih murah dibanding dengan metode langsung. Oleh karena itu, analisis regresi digunakan lebih luas dibanding metode lainnya. Untuk melakukan perkiraan permintaan dengan analisis regresi diperlukan berbagai tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model permintaan. Yang kedua, mengumpulkan data variabel. Yang ketiga, menentukan bentuk persamaan permintaan. Yang keempat, menghitung persamaan hasil regresi. Dan kelima atau yang terakhir, menguji hasil regresi. Untuk yang pertama, menentukan model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Mobil yang dispesifikasi dalam hal ini adalah model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara variabel kuantitas yang ada. Oleh karena itu, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dalam satu model matematika sebagai berikut. X sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, dan seterusnya, di mana X merupakan kuantitas yang diminta atas suatu komoditi dan XI menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta atas komoditas tersebut. Misal, secara lebih spesifik, diidentifikasi bahwa kuantitas yang diminta atas komoditi X dipengaruhi oleh harga komoditi PX, pendapatan konsumen atau I, jumlah populasi di area yang diamati atau N, selera konsumen atau S, dan masih banyak faktor lain lagi. Maka model di atas dapat dituliskan lagi sebagai berikut. X sama dengan F dalam kurung PX, I, N, S, dan seterusnya. Model permintaan yang dibuat harus definitif. Artinya faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta harus ditetapkan secara pasti. Contoh, X sama dengan F dalam kurung PX, 1, N, S. Model ini menyatakan bahwa hanya ada 4 faktor yang diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta, yaitu PX, I, N, dan S. Faktor yang lain dianggap tidak berubah atau tidak mempengaruhi, atau dikenal dengan asumsi ceteris paribus. Yang kemudian B, mengumpulkan data variabel. Langkah kedua ini adalah mengumpulkan data dari variabel yang ditetapkan dalam model permintaan. Dengan demikian, kita perlu mengumpulkan data tentang X, PX, I, N, dan S. Sebelumnya, perlu ditentukan jenis data untuk kelima variabel tersebut. Apakah berupa data cross-section atau data time series. Data cross-section berarti data variabel tersebut dikumpulkan pada suatu saat tertentu untuk banyak konsumen di banyak tempat yang berbeda. Misal, data permintaan komoditi X di beberapa kota di Indonesia yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Survei konsumen yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat dari banyak konsumen tentang faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam membeli produk tertentu merupakan data cross-section karena dikumpulkan pada suatu saat tertentu. Sedangkan untuk time series adalah data variabel yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu, misal 10 tahun, beberapa semester, atau beberapa bulan. Bertujuan untuk melihat perkembangan atau perubahan kondisi variabel-variabel tersebut dari waktu ke waktu. Pengamatan terhadap perkembangan penjualan produk yang diamati merupakan data time series. Misalkan data permintaan komoditi X dari tahun 1990 sampai 2010. Bagaimana mengukur variabel yang diamati juga penting untuk ditentukan, karena ini akan memberikan makna empiris dari variabel yang bersangkutan, yaitu bagaimana mengoperasionalkan variabel tersebut dalam suatu konteks pengamatan.
Dengan kata lain, tingkat pengukuran variabel perlu ditetapkan karena hal ini berkaitan dengan bagaimana analisis regresi dilakukan. Ada 4 jenis pengukuran, yaitu ukuran nominal. 1. Ukuran nominal. Ukuran nominal atau kategorial merupakan cara mengukur suatu objek yang paling sederhana dengan mengkategorikan objek tersebut. Misal untuk mengukur variabel kuantitas yang diminta atas komoditi X cukup dikategorikan ke dalam kuantitas meningkat atau kuantitas turun. Yang kedua, ukuran ordinal. Ukuran ordinal merupakan cara mengukur suatu objek dengan menetapkan angka yang mengandung tingkatan pada klasifikasi yang dibuat. Sebagai contoh, variabel kuantitas yang diminta atau X dapat dikategorikan ke dalam 3, yaitu banyak, cukup, dan sedikit, di mana suatu angka ditetapkan untuk masing-masing kategori. Misal 1, 2, dan 3 atau 15, 10, dan 5. Angka tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa banyak lebih tinggi dari cukup dan cukup lebih tinggi daripada sedikit. Yang ketiga, ukuran interval. Ukuran interval menunjukkan jarak antara suatu pengukuran dengan pengukuran lain adalah sama. Berbeda dengan ukuran ordinal di mana angka 1, 2, dan 3 hanya untuk menunjukkan kategori saja. Namun jarak antara 1 dan 2 tidak harus sama dengan jarak 2 dan 3. Untuk ukuran interval, jarak satu angka antara 1 dan 2, 2 dan 3 atau 15 dan 14 harus sama. Contoh ukuran interval yang banyak digunakan adalah skala Likert 5 poin atau 5 point Likert scale yang bernilai 1 sampai 5 untuk menunjukkan kesetujuan terhadap sesuatu. 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Netral, 4. Setuju, dan 5. Sangat setuju. Yang keempat adalah ukuran rasio. Merupakan ukuran tertinggi. Ilustrasi klasik untuk menunjukkan ukuran rasio adalah pengukuran jarak atau panjang dengan penggaris. Perbedaan antara satu titik dengan titik lain dalam jarak atau panjang ini sangat berarti. Dengan kata lain, interval antara 1 cm dan 2 cm misalnya adalah sama dengan interval antara 9 cm dan 10 cm. Kita juga bisa mengatakan bahwa 2 cm adalah 2 kali lebih besar daripada 1 cm. Sama halnya 10 cm 2 kali lebih besar dari 5 cm atau dalam kurung rasio 2:1. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk persamaan permintaan. Langkah ketiga untuk menentukan bentuk persamaan permintaan, di mana bentuk persamaannya akan sangat bergantung pada pola data yang dikumpulkan. Berdasarkan pola data, bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu persamaan linear atau tidak linear dengan plot data variabel yang diamati pada diagram Cartesius. Sumbu vertikal pada diagram Cartesius adalah variabel dependen. Dalam hal ini adalah kuantitas yang diminta X, dan variabel independen atau Px, I, N, dan S ditempatkan pada sumbu horizontal. Bila plot menunjukkan kecenderungan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen berbentuk garis lurus, berarti dapat disimpulkan bahwa persamaannya linear. Bila plot tidak membentuk garis lurus, berarti persamaan akan berupa persamaan tidak linear. Bila persamaannya linear, maka persamaan dapat dirumuskan menjadi X sama dengan K plus BPX plus CL plus DN plus ES. Tapi bentuk persamaannya tidak linear, maka persamaan permintaan dapat dituliskan sebagai berikut: X sama dengan K PXA LB NC SD. Untuk memudahkan perhitungan, persamaan yang tidak linear ini dapat diubah menjadi persamaan linear dengan cara mengubah ke dalam persamaan logaritma. Persamaan logaritma ini dapat ditentukan dengan menarik nilai logaritma pada kedua sisi persamaan sebagai berikut. Logaritma natural X sama dengan logaritma natural dalam kurung K PXA L beta NC SD, sehingga diperoleh persamaan linear sebagai berikut. Logaritma natural X sama dengan logaritma natural K plus A logaritma natural BX plus B logaritma natural L plus C plus logaritma natural N plus D logaritma natural S. Sampai di sini
bentuk persamaan permintaan sudah teridentifikasi dan langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan dengan mendasarkan pada persamaan logaritma di atas yang berbentuk linier. Langkah selanjutnya yaitu menghitung persamaan hasil regresi. Perhitungan dilakukan untuk menemukan nilai koefisien A, B, C, dan D di dalam persamaan. Nilai koefisien ini dapat dipandang sebagai besarnya elastisitas permintaan. Bila secara umum besarnya koefisien regresi dalam suatu persamaan menunjukkan besarnya perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan variabel independen sebesar 1 unit. Oleh karena itu dapat dimengerti mengapa koefisien regresi persamaan permintaan dapat dianggap sebagai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan menunjukkan besarnya persentase perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat daripada perubahan variabel independen sebesar 1%. Secara khusus, masing-masing koefisien menunjukkan satu jenis elastisitas tertentu. Koefisien A merupakan elastisitas harga permintaan, koefisien B merupakan elastisitas pendapatan, koefisien C dan D masing-masing merupakan elastisitas permintaan terhadap populasi dan elastisitas permintaan terhadap selera. Yang kemudian, langkah yang terakhir menguji hasil regresi. Dalam langkah terakhir ini, pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitu 1. Uji tanda, 2. Uji signifikasi, 3. Uji determinasi, dan 4. Uji penyimpangan regresi. Masing-masing akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah tanda dari koefisien dalam persamaan regresi. Uji tanda ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Misal koefisien regresi variabel harga komoditi Px atau koefisien A dalam persamaan regresi di atas bertanda positif, yaitu sebesar plus 0,4. Hal ini berarti apabila harga komoditi X atau Px naik, maka kuantitas yang diminta atau komoditas Q juga akan naik. Demikian juga bila Px turun, maka Qx juga akan turun. Menurut dasar teori yang ada, seharusnya hubungan antara harga komoditi atau P dan kuantitas yang diminta atas komoditi tersebut atau Q bertanda negatif. Artinya, bila harga komoditi naik, maka kuantitas yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Dengan demikian, terjadi ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan hasil regresi, dan karenanya perlu dicari penyebab ketidaksesuaian tersebut, yaitu apakah ada kesalahan dalam prosesi perhitungan atau kesalahan dalam pengukuran variabel atau hal lainnya. Penyebab ini harus diketahui supaya hasil regresi benar-benar valid dan keputusan manajerial yang diambil atas dasar hasil regresi ini juga tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji yang kedua adalah uji signifikasi. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Untuk maksud tersebut digunakan uji T. Uji T digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Bila uji T untuk persamaan permintaan di atas menunjukkan hasil signifikan untuk semua parameter, berarti dapat dikatakan ada hubungan antara Gx dan Px, Gx dengan I, Gx dengan N, dan Gx dengan S. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada Px, L, N, dan S masing-masing akan berpengaruh secara signifikan terhadap Gx. Sebaliknya, bila tidak signifikan, perubahan variabel Px, N, dan S tidak akan membuat Gx berubah secara signifikan. Untuk mengetahui apakah uji T signifikan atau tidak dilakukan dengan cara membandingkan nilai T yang dihasilkan dari perhitungan T hitung dengan nilai T pada tabel statistik atau T-table. Besarnya nilai T-table tergantung pada derajat kebebasan atau degree of freedom dan tingkat kepercayaan atau level of confidence alpha. Derajat kebebasan merupakan selisih antara jumlah sampel atau N dengan jumlah variabel independen termasuk konstanta atau K atau sebesar N min K. Nilai T pada derajat kebebasan dan alpha yang ditentukan pada tabel distribusi T kemudian dibandingkan dengan nilai T hasil perhitungan. Bila T hitung lebih besar daripada T-table, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, bila T hitung kurang dari T-tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F atau analysis variance atau ANOVA digunakan untuk menentukan apa variabilitas di antara atau lintas kelompok sampel lebih besar dari yang diharapkan karena kesalahan pengambilan sampel.
Untuk uji hipotesis, uji ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Variabel-variabel independen secara bersama-sama dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen bila nilai f hasil atau f hitung lebih besar daripada f table pada suatu tingkat signifikansi tertentu. Sebaliknya, bila f hitung kurang dari f tabel, maka variabel-variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai f table ditentukan dari dua macam derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan yang terkait dengan MSA atau sum of squares among groups dan MSE atau sum of squares within groups. Derajat kebebasan MSA adalah K-1 dan untuk MSE adalah N-K. Uji yang harus dilaksanakan adalah untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah-masalah yang terkait dengan multikolinearitas atau data cross-section, heterokodistisitas, autokorelasi, dan harus mempunyai syarat data terdistribusi secara normal. Apabila salah satu masalah tersebut terdeteksi, maka harus segera dikoreksi untuk menghilangkan supaya hasil regresi bisa bermanfaat dengan baik. Sekian.